Mana kelihatan? Kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak masuk nanti. Kalau ada salam kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya kita membicarakan iman di waktu ajab telah datang tidak berguna lagi. Apa tadi? Iman di waktu ajab telah datang tidak berguna lagi. Maka ketika mereka melihat ajab, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Jadi kalau orang yang berbuat salah atau banyak dosa, begitu diajak disiksa oleh Allah, lalu mereka ingat, ya Allah, saya telah bersalah dan saya ingin mendapat ampunan. Tetapi dalam suatu keterangan ini sudah tidak ada berguna lagi, karena waktunya apa? Sudah terlambat. Waktu masih hidup diperintah untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Maunya tidak mau diatur. Kemauannya maunya sendiri. Maunya bebas maksudnya. Kalau maunya bebas itu artinya tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala ada waktunya kita untuk beribadah, ada waktunya kita untuk berusaha. Tapi maunya manusia yang tidak percaya kepada Allah, maunya berusaha atau sesuai dengan keinginannya, maunya senang-senang saja, mau beribadah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat ajab Allah tidak berguna lagi, keimanan mereka tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang yang tidak percaya kepada ketentuan Allah, yaitu ketentuan Allah di waktu hidup kita berusaha, di waktu di akhirat nanti ditinggalkan dunia, setelah meninggal dunia adalah waktu apa? Untuk menerima hasilnya sewaktu masih hidupnya di dunia. Kalau hidupnya di dunia kita bisa berusaha, hidupnya di akhirat nanti hanya untuk menerima apa yang kita peroleh di waktu dunia. Masih mau lanjut? Jangan ngatur-ngatur, kalau ngatur-ngatur nanti nggak bisa masuk ilmunya. Apa tadi? Iman di waktu ajab telah datang tidak berguna. Iman bukan imam. Imam itu pemimpin. Kalau iman itu keyakinan. Keyakinan bahwa hidup kita dunia ini segala sesuatunya itu ada hasilnya untuk di kemudian hari, itu di hari akhirat nanti kita setelah
telah meninggal dunia. Ini Rasul ada yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebutkan. Jadi kisah Rasul itu, kisah Rasul, sejarah Rasul itu ada yang di dalam Al-Quran, yang tercatat dalam Al-Quran, ada juga yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Dan sungguh Allah telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad. Sungguh Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau ya Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkata diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Yang batil itu yang tidak benar. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa yang terjadi pada umat-umat dahulu. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu untuk makan. Jadi ada hewan itu yang kita untuk kayak kendaraan, ada yang untuk khusus dimakan, ya ayam, kambing, itu untuk khusus dimakan, nggak bisa dikendarai itu ayam kan. Bagaimana kendarainya ayam? Bisa nggak dikendarai ayam? Nggak bisa kan? Yang bisa dikendarai apa? Hewan apa? Kuda, ya kan? Kuda itu bisa dimakan, bisa dikendarai. Tapi kalau ayam nggak bisa dikendarai, biasanya apa? Dimakan aja. Jadi suatu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hewan itu yang diberi sebagai kendaraan, sebagai juga untuk kita buat makan dagingnya dan buat makan air susunya, buat minum air susunya. Dan bagi kamu ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan atau tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut. Dan Allah melihat tanda-tanda kebesarannya kepadamu, memperlihatkan, maksudnya Allah memperlihatkan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkar? Ingkar itu yang tidak dipercaya. Mana kebesaran Allah yang kita tidak percaya, tidak yakin, tidak merasa malah mungkin. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Peradaban seperti bangunan, benteng, istana, dan alat-alat perlengkapan. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Jadi artinya begitu waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diambil melalui malaikat Jibril penjabat nyawa, adakah mereka itu yang segala persiapannya itu, alat-alatnya itu untuk menolak kedatangan mautnya? Tidak ada. Berarti nggak ada yang hebat manusia itu. Yang hebat hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
maka kita harus melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu sholat yang utama. Dan sholat itu bahasa umumnya sholat. Dari sholat itu kita menjauhi segala larangan, mabuk, mencuri, merampok, menipu, itu kan tercantum dari perkataan sholat. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka. Malah mereka meremehkan dan memperolok-olokkan keterangan yang dibawa para rasul itu. Jadi mereka merasa hebat sehingga ada sesuatu yang baru, lalu mereka mengejek atau mengolok-olok. Nah, karena merasa sudah hebat, sudah punya ilmu, lalu mereka tidak ada rasa ingin mencari ilmu atau mau satu ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya itu sombong. Sombong itu tidak menerima pendapat dari orang lain karena dia menganggap lebih hebat, lebih tahu daripada orang lain. Jadi kalau bisa kita itu harus menyadari karena manusia itu diberikan oleh Subhanahu wa taala, setiap manusia laki-laki maupun perempuan itu semuanya diberi kelebihan dan kekurangan. Semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus saling menerima, saling menghargai, karena siapa tahu ada kelebihan dari orang lain dan juga ada kekurangan. Ini bukan siapa tahu, pasti itu ada kelebihan dan kekurangan dari seseorang. Suatu contoh, kita dalam satu keluarga 5 keluarga. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu saling membutuhkan, saling membutuhkan satu antara lain. Nah, umpamanya yang tinggi suruh masuk kolong, dia karena tinggi besar susah masuknya. Tapi yang kecil masuk, gampang aja masuknya. Tapi kalau yang tinggi suruh ngambil yang pendek tadi lambat mana. Tapi kalau yang tinggi datang ngambil udah gampang aja ngambilnya. Nah, itu. Jadi semua itu saling membutuhkan. Maksudnya Subhanahu supaya kita saling membutuhkan. Nah, demikian kultum pada waktu kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memanfaatkan kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan kita apa yang kita laksanakan mendapat ridhonya atau diterima oleh Subhanahu wa taala, dan apabila ada hilaf dan kesalahan kita dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat hasilnya dulu. Mana sih? Nggak masuk. Masuk kah?